Dan aku akan coba untuk klarifikasi tips atur belajarnya dong, terus doa apa yang sering diwiritin. Belajar TWK dengan mudah karena lemah banget di TWK. Tidak ada jawaban bernilai 0 dan ternyata di sana ada bahasa Indonesia. Nah, halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel aku, Neng Puput, khususnya buat kalian para pejuang CPNS di tahun 2021. Gimana? Udah nonton belum video aku sebelumnya yang ini nih? Di sana aku udah share tips-tips serta pengalaman aku saat aku ikutan tes CPNS, lengkap beserta testimoni dari suami aku. Testimoninya itu nggak cuma tentang ketika dia udah ikutan tes terus lulus, tapi ketika dia udah lulus terus dia mendapatkan kesempatan untuk ikutan simulasi tes CPNS 2021 dan berbaik hati untuk membagikannya kepada kalian yang mudah-mudahan bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya ya, biar nanti kalian setidaknya tuh udah ada gambaran soal-soal seperti apa sih yang bakal keluar. Cuma memang ngomongin soal si kisi-kisi ini tadi tuh cukup kontroversi juga ya, karena memang kemarin itu juga mungkin setelah video aku keluar itu muncullah kisi-kisi dari BKN yang mana tuh katanya tidak ada lagi soal tentang bahasa Indonesia. Nanti aku akan cariin pertanyaannya ya, jadi mungkin biar aku nggak pakai katanya-katanya lagi, nanti kita langsung akan bahas aja beberapa pertanyaan dari kalian yang udah masuk di video aku sebelumnya, dan aku akan coba untuk klarifikasi sebenarnya apakah yang sesungguhnya terjadi. Apakah memang aku ada salah menyampaikan informasi, nanti kita akan benerin, ataukah kalian yang memang mungkin langsung di skip aja gitu videonya tanpa lihat prosedur aku menjelaskannya, langsung komen kayak gitu. Jadi nanti biar kita damai-damai aja ya ujungnya ya. Nah, jadi tuh salah satu komen yang paling banyak aku temuin, nah dimana di situ tuh ada yang bilang bahwa loh kok ada kisi-kisi seputar bahasa Indonesia padahal di permen yang baru tuh nggak ada gitu. Nah jujur tuh waktu aku bikin video itu aku tuh nggak bawa-bawa permen yang terbaru ya, karena memang untuk ambang batas atau passing grade-nya sendiri juga aku masih bawa yang permen sebelumnya. Kenapa ya? Biar seragam aja gitu. Dari awal aku udah disclaimer bahwa ini berdasarkan permen yang sebelumnya. Nah jadi tuh kemarin katanya di permen yang terbaru tuh dikasih tahu bahwa nggak ada tuh bahasa Indonesia. Tapi apa benar? Sementara kemarin nih ya, dari aku tag video ini ya, kemarin banget itu dari Kemenpan RB udah melakukan live dan memberitahukan ambang batas berdasarkan permen terbaru beserta dengan kisi-kisi soal yang nantinya tuh akan keluar. Dan ternyata di sana ada bahasa Indonesia. Nah loh, jadi aku juga nggak bisa bilang bahwa apa yang kemarin kalian sampaikan itu salah atau yang aku sampaikan itu salah, karena memang yang lagi-lagi aku tekankan bahwa kisi-kisi yang dikasih sama suami aku di e-booknya itu adalah berdasarkan pengalaman dia ikutan simulasi tes CPNS tahun 2021. Dan ibarat kata tuh kalau misalnya ditanya prosesnya apakah suami aku itu nyalin dari kayak surat atau kayak gimana tuh enggak, bener-bener berdasarkan ingatan dia, berdasarkan dengan catatan-catatan yang dia bikin mungkin di pikiran dia setelah dia keluar dari ruangan, dia rangkum sendiri sesuai dengan apa yang ia rasakan dan ia ingat, muncullah kisi-kisi itu. Jadi ya mohon maaf kalau misalnya dirasa-rasa ada keliru yang ternyatanya nggak keliru juga. Tapi apapun yang aku sampaikan hari ini juga, kalau misalnya ternyata kalian mendapatkan hal-hal yang dirasa perlu dikoreksi ya monggo dipersilakan, nanti kita diskusinya di kolom komen ya. Oke, tentang si kisi-kisi bahasa Indonesia itu tadi, sebenarnya sih kalau menurut aku pribadi ya, dalam artian di sini aku udah nekanin bahwa ini adalah pengalaman yang dibagikan, harusnya nggak masalah kalau misalnya aku bilang kalau misalnya nanti mungkin ada keluar nih kisi-kisi bahasa Indonesia yang ada di sini nih. Nah, ada kan bahasa Indonesia di sini, di samping aku juga kasih beberapa kisi-kisi yang lain. Harusnya tuh nggak apa-apa, toh kalian juga nggak tersesat juga gitu, nggak ada salahnya juga kalau misalnya belajar yang lebih gitu kan. Tapi nyatanya kan ternyata memang ada. Kok dari tadi bilang bahasa Indonesia ada, buktinya apa? Nah, aku langsung kasih tunjuk buktinya. Ini merupakan pengumuman dari live yang kemarin terselenggara oleh Kemenpar RB, di mana di sini tertulis dengan jelas beberapa kisi-kisi yang ternyata hampir 100% ya, tapi mungkin ya ada lah ya kurang-kurangnya dikit, itu sama dengan kisi-kisi yang kemarin dikasih sama suami aku. Di sini tuh bukannya pembuktian atau gimana, dimana kayak nunjukin siapa yang benar atau siapa yang salah, cuma ya itu tadi gitu. Di sini ya kita perlu harus luruskan bahwa alhamdulillahnya kisi-kisi yang kemarin dikasih sama suami aku berdasarkan ingatan dia waktu ikutan tes itu nggak meleset gitu kan. Jadi mudah-mudahan teman-teman yang kemarin udah coba untuk belajar dan sekarang udah lihat kisi-kisi dari kementerian,
nggak nyesel gitu karena udah terlanjur belajar bahasa Indonesia, karena memang bahasa Indonesia ternyata ada. Nah, jadi apalagi nih kira-kira yang akan kita bahas hari ini selain fokus di kisi-kisi itu tadi. Nah, langsung aja yuk kita lihat komentar-komentar kalian, dan aku nemu beberapa pertanyaan yang mungkin seru buat kita bahas di video kali ini. Oke, jadi di sini tuh rata-rata nih aku sambil lihat ini ya, sambil lihat komen-komen kalian. Aku nggak expect sih kalau misalnya video ini tuh lumayan banyak banget yang nonton, karena memang ya kalau dibilang apakah tujuan aku bikin video ini biar banyak yang nonton, ya iya gitu, karena memang pada dasarnya video ini ditujukan untuk ngasih manfaat, bisa ngebantu banyak orang, dan aku harap sih semakin banyak yang nonton tuh semakin banyak yang terbantu. Udah simpel itu aja. Jadi ya thank you banget buat kalian yang udah bagiin link video ini ke teman-teman kalian, atau mungkin udah nonton berulang kali gitu. Mudah-mudahan kalian mendapatkan manfaat seperti halnya tadi udah sebutin dari awal. Baik, nah jadi di sini tuh hampir sebagian besar komen-komen yang masuk positif ya, dimana rata-rata tuh pada saling mendoakan, dan memang tujuan aku juga itu sih, kalian nanti ketika udah ikutan tes seperti yang udah aku sampaikan sebelumnya, itu walaupun sama saingan sendiri, tetap tuh doa tuh nomor satu, tetap kalian akan saling ngebantu satu sama lain, karena kalau misalnya kita ngomongin peluang, semuanya itu memiliki peluang yang sama gitu. Jadi buat yang pintar gak usah terlalu pede banget gitu. Buat yang ngerasa ada yang kurang juga nggak perlu minder-minder banget, karena memang faktor luck itu juga sangat berperan nantinya di saat kalian ikutan tes ya. Oke, jadi imbangin aja semuanya, belajarnya, doanya, kayak gitu ya. Ini aku sambil cari-cari komennya. Komen-komentar atas tuh rata-rata semuanya berisikan doa ya, sama semangat positif, saling mendukung satu sama lain. Jadi aku happy banget sih, ternyata video ini tuh bener-bener membawa hal positif tentunya, membawa berkat bagi siapapun yang nonton. Oke, jadi ini ada pertanyaan pertama dari Damara Ginting, dimana ini tuh bentuknya lebih ke permintaan sebenarnya, dimana dia minta untuk aku ngebahas soal-soal CPNS. Jadi buat kalian yang belum tahu aja, di Instagram aku @nengpuput, aku udah bikin beberapa pembahasan soal seputar SKD kalau nggak salah. Jadi nanti kalian bisa coba aja langsung ke Instagram aku. Nanti kalau misalnya memang kalian mau ngebahas apa, di request aja di kolom komen. Aku akan bikinin lagi di video yang tentunya lebih panjang. Karena kalau di Instareel tuh kayak pendek banget gitu nggak sih? Tapi ya nunggu kalian request dulu aja. Oke, ini ada pertanyaan selanjutnya dari Sri Alpika, dimana dia nanya tuh tips belajar TWK dengan mudah karena lemah banget di TWK. Halo Sri, kebetulan tuh kita sama banget ya. Aku tuh dari semua SKD emang paling lemah tuh TWK sebenarnya, karena biasanya tuh gitu kan ya, kalau misalnya otak kirinya jalan, otak kanannya tuh agak ngikutin gitu kan. Jadi kebetulan aku lebih suka yang angka-angkaan dibanding hafalan, dan akhirnya aku tuh baru nemu solusinya ketika pas mau tes di tahun 2018 itu, dimana nantinya aku nerima SK di 2019, nanti juga aku akan bahas poin yang itu ya. Oke, kita lanjut ke TWK itu tadi, dimana suami aku tuh memang kebalikan aku, jadi dia tuh justru lebih kuat di TWK, di hafalan, di logika kayak gitu. Akhirnya dia ngasih tahu aku buat coba untuk mempelajari poin-poin yang ada di TWK itu secara berurutan. Jadi kalau misalnya kita ngomongin TWK nih ya, itu kan pasti urusannya tuh udah sama yang pasal-pasal gitu, sama sejarah-sejarah, sama hafalin tahun-tahun kayak gitu kan. Dan sebenarnya itu tuh bisa banget buat kita hafalin dengan menyenangkan. Caranya adalah kita bisa mulai untuk susun semua kejadian yang terjadi. Misalkan kalau misalnya kita ngomongin sejarah nih ya, bener-bener tuh dari awal. Jadi kita nanti akan tarik benang merahnya dari tahun ke tahun. Contohnya nih ya, ini dia tuh pernah kasih contoh kayak gini. Kalau misalkan nanti ada pertanyaan seputar perang yang terjadi di Indonesia misalkan, terus ada nih nama perangnya atau misalkan nama pahlawannya yang dibahas, terus itu terjadinya kapan, di tahun apa, kayak gitu kan. Memang yang kayak gitu tuh nggak benar-benar bisa kita prediksi sih. Ketika kita memang mempelajari sejarah tuh benar-benar kalau bisa pelajarin semuanya. Tapi tentunya nggak bakalan bisa ya kita nggak pelajarin semuanya dalam waktu yang singkat, apalagi nih bentar lagi kita udah mau tes kan ya. Jadi suami aku tuh nyaraninnya tuh kayak gini, terutama untuk pelajaran sejarah, pastikan kalian tuh bisa mulai cari tuh poin-poin utama di setiap kejadian-kejadian yang terjadi di sejarah itu tadi, dimana itu nanti akan kalian rangkai sesuai dengan timelinenya, dimana nanti itu percaya nggak percaya akan jadi kayak baca novel atau komik aja gitu, dimana tuh nanti bener-bener jalan ceritanya tuh akan ada. Nah, terus juga buat milihin timelinenya tuh kayak gimana, kalian bisa diingat-ingat lagi nih yang sering kali muncul di soal-soal yang memang simulasi tes CPNS, itu tuh sebenarnya pengulangan aja. Jadi di situ tuh kalian kalau semakin sering buat try out sendiri gitu, semakin sering kalian buat ngebaca soalnya, kalian tuh akan menemukan beberapa poin-poin tuh yang akan keluar gitu. Dimana pasti tuh akan ngebahasnya tuh perihal di tahun ini sampai tahun ini aja gitu. Dimana nih pada pasal-pasal tuh lagi-lagi yang akan dibahas tuh pasal seputar HAM, seputar sesuatu yang memang udah sering banget dibahas di kehidupan kita sehari-hari, yang sering muncul di televisi kayak gitu. Jadi nggak mesti harus kayak semua pasal kalian hafal, cuma kalian tuh coba tandain pasal-pasal yang sering banget kita bahas dan sering diperdebatkan di kehidupan kita
sekitar sehari-hari aja, ya seputar kemiskinan dan lain sebagainya. Dari sana tuh kalian nanti akan nemuin sendiri tuh benang merahnya dan belajarnya tuh di situ aja. Jadi nggak terlalu melebar. Kalau misalnya kalian lagi buka-buka nih buku seputar pasal-pasal ini, pasal ini, terus nanti kalian akan ngerasain sendiri tuh, oh kok ini kayaknya agak lebih asing ya gitu, kayaknya aku nggak pernah denger deh soal yang ini. Kalian bisa tes juga untuk tanya teman-teman di sekitar kalian, benar nggak sih kalau misalnya pasal ini tuh jarang banget dibahas atau misalnya jarang banget ditemuin di kehidupan sehari-hari. Nah udah, itu bisa kalian skip aja. Jadi akhirnya nanti kalian akan nemu nih, awalnya materi kalian untuk TWK itu mungkin bisa setebel ini tuh bisa jadi cuma segini doang. Cuma ya kalau ditanya apakah kalian tetap harus ngafalin, ya tetap harus ngafalin. Cuma kalau tips dari kami, kalian coba untuk bikin sebuah alur cerita. Jadi ibaratnya ketika kalian belajar tuh udah kayak baca novel aja. Cobain deh, itu tuh berhasil banget buat aku. Jadi waktu di tes aku di tahun 2018 itu, akhirnya aku tuh mikir kalau nilai TWK aku itu tuh yang penting tulis passing grade aja gitu. Aku itu kalau nggak salah 70 dan ternyata malah melebihin target gitu. Bahkan kalau nggak salah tuh kayak lebih gede dari TIU atau gimana gitu kan. Padahal tuh aku tuh udah ngeremehin banget si TIU karena memang itu kan berhubungan sama logika sama angka-angka. Jadi kalau diingat-ingat lagi ya karena emang aku belajar banget di TWK dan emang cara belajar itu udah tepat. Kurang lebih seperti itu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya yuk. Sekarang tuh ada dari Neila Ila 11. Jadi tuh dia nanya tips atur belajarnya dong, terus doa apa yang sering diwiritin. Oke, jadi kalau misalnya kita ngomongin cara belajar, aku yakin kalian semua tuh tahu kalau cara belajar orang itu pasti beda-beda. Ada yang emang tuh suka dari jauh-jauh hari udah ngumpulin materi terus ngapalin gitu setiap hari. Ada juga yang emang sukanya tuh SKS atau sistem kebut semalam. Nah, kalau kalian tanya apakah cara belajar aku dan suami itu sama? Beda banget. Dua cara tadi merupakan cara belajar kami. Dimana suami aku tuh tipikal yang nyatet gitu, baru dia kumpulin datanya, baru dia hafalin. Kalau aku tuh tipikal yang santai aja dulu gitu, baru pas udah deket harinya aku akan belajar abis-abisan, kalau perlu tuh semalaman. Nah jadi kalau misalnya ditanya cara belajar, aku tanya ke kalian juga nih, kira-kira kalian tuh lebih cocoknya sama yang mana? Biasanya tuh yang paling gampang buat ngafalin materi tuh kira-kira cara suami aku atau cara aku? Atau jangan-jangan kalian punya cara lain, misalkan kalian belajarnya ambil traveling atau mungkin sambil makan kayak gitu. Pasti kalian tuh punya cara masing-masing, dan gunakanlah cara itu, gunakanlah cara yang paling nyaman bagi kalian. Karena sejauh ini, sepengalaman aku sih, cara yang paling tepat untuk belajar adalah cara yang memang bikin kita jadi diri kita sendiri aja sih. Cuma ya itu tadi, tetap juga nggak bisa disamain sama belajarnya waktu kita besoknya mau ulangan fisika mungkin atau ulangan bahasa Inggris sama yang tes PNS ini, karena nih nggak ada remedial sama sekali. Jadi tuh kalian tetap juga harus ekstra dibanding sebelumnya. Kalau misalkan nih aku tuh bener-bener sistem kebut semalam dengan materi yang apa adanya aja, toh nanti juga bakal diulang juga kalau misalnya nilai aku di bawah KKM. Itu kalau misalnya sekolah nih ya. Tapi kalau misalnya CPNS, karena aku tahu ini nggak bakalan bisa diulang, tetap aja dari jauh-jauh hari aku udah bikin timeline yang tadi aku udah ceritain sebelumnya. Baru habis itu aku santai aja dulu, nanti di H-1-nya aku bakal kebut semalam nih. Terus kalau misalnya kita sekarang ngebahas doa apa nih yang aku baca waktu aku tes atau waktu suami aku tes. Kalau misalkan dirinciin ya, jujur aku nggak pernah punya kayak doa yang tertentu gitu untuk diamalin, untuk misalkan ada nazar atau seperti hajat kayak gitu ya. Tapi ya ibaratnya aku tuh yakin banget bahwa Allah tuh selalu ngerti kita itu ketika berdoa itu dengan sungguh-sungguh atau enggak, dengan bahasa apapun, dengan cara seperti apapun. Jadi aku nggak bisa kasih tahu apa-apa karena memang nggak ada doa yang istimewa gitu ya. Dimana di sini kalau misalnya ditanya terus aku nggak berdoa, aku berdoa banget, bahkan tuh aku berdoanya tuh sampai nangis-nangis, dan ibarat kata tuh udah dari kayak bahasa Arab, bahasa Indonesia, sampai bahasa Banjar, bahasa ibuku. Karena memang jujur di tes aku yang ketiga ini, kan aku dicerita tuh ya di video sebelumnya, ini adalah tes yang ketiga aku tuh bener-bener yang seingin itu, sepengen itu, dan meyakinkan banget nih sama diri aku sama Allah juga bahwa aku tuh udah siap gitu untuk menjadi PNS. Beda halnya ketika di dua tes sebelumnya, dimana ya bisa dibilang aku mungkin cuma main-main doang, terus di tes kedua tuh cuma kayak pembuktian doang. Di tes yang ketiga ini bener-bener kayak hidup mati banget, aku kayak memohon-mohon banget, aku pengen banget jadi PNS bahkan sebelum tes itu ada. Jadi ibaratnya dari sana aja tuh kualitas doa kita aja tuh pasti beda ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian mau berdoa ya kalian tinggal berdoa aja jujur dan tulus dari dalam hati kalian, karena yang akan Allah kasih itu bukan sesuatu yang kita inginkan, tapi sesuatu yang memang kita udah siap buat menerimanya dan memang yang paling kita butuhkan. Kurang seperti itu ya. Nah, selanjutnya ini ada pertanyaan dari Sri Sukma Wahyuni. Wah, pas banget nih pertanyaannya. Ini yang tadi kita bahas di awal. Dimana di sini dia bilang, Kak izin nanya, suami kakak dapat kesempatan simulasi CPNS itu setelah BKN ngeluarin kisi-kisi resmi atau sebelumnya? Soalnya ada beberapa yang beda dengan kisi-kisi resmi seperti bahasa Indonesia, hospitality, TIK yang tidak disebutkan di kisi-kisi resmi dari BKN. Mohon jawabannya. Nah, baik. Jadi sama halnya seperti kita try out gitu ya pada saat mau UAN, pasti itu udah ditentukan
atau dilaksanakannya sebelum dari kegiatan utamanya. Begitu pula dengan kegiatan simulasi ini, karena seperti yang aku tangkap dari cerita suami aku ya, dimana simulasi ini tuh memang diciptakan atau diadakan untuk bisa menentukan standar bagi peserta tes CPNS nantinya di tahun 2021 itu, apa-apa aja yang sebaiknya nantinya dikeluarkan di soal realnya, berapa nih kira-kira standar atau passing grade yang harus ditetapkan. Jadi memang wajar banget ya teman-teman kalau misalkan apa yang dihadapin pada saat simulasi itu jauh berbeda mungkin ya, atau mungkin sedikit berbeda dengan kenyataannya. Tapi ya itu balik lagi ya, karena memang di sini kami bukan panitia dari pelaksana CPNS itu sendiri, kami juga bukan berasal dari BKN, yang kami bagikan ya apa adanya dari apa yang kami lihat, yang apa kami rasakan. Dan ternyata apa yang tadi disebutkan oleh sis siapa tadi? Masih dari sis Sri Sukma Wahyuni, kita udah nanya apa nih istrinya beda ya. Oke, jadi memang di sini dibilang bahwa di kisi-kisi sebelumnya yang dikeluarkan itu bahasa Indonesia, hospitality dan TIK itu nggak ada. Ternyata kemarin pas live-nya di kementerian, di Kemenpan RB, ternyata itu ada. Nah, jadi buat kalian yang pengen lihat, aku keluarin lagi ini nih. Nah, di sini udah kelihatan kan kalau misalkan yang TIK juga ada, terus juga yang bahasa Indonesia nih jadi bintang utama, karena banyak banget yang nanya juga ada ternyata. Jadi ya aku nggak bener-bener bilang bahwa yang kisi-kisi sebelumnya mengecoh atau misalkan salah atau mungkin ada perubahan atau gimana, atau kami bener dia salah, dia bener kami salah. Aku juga nggak bisa tentuin sekarang di video aku, karena lagi-lagi kami tegaskan bahwa kami tuh bukan panitia pelaksana CPNS 2021 ya. Di sini aja kita udah bisa lihat bahwa perubahan itu tuh selalu terjadi ya teman-teman. Jadi apapun informasi yang kita dapatkan itu ya jangan kita telan bulat-bulat, tapi bisa kita jadikan pegangan aja biar lebih berhati-hati ke depannya. Lebih seperti itu ya. Dan ini juga nggak bisa aku bacain satu persatu, banyak banget yang kayak nanya gitu bahasa Indonesia juga masuk, soalnya kan katanya nggak ada. Ya jawaban aku masih sama kayak yang tadi ya, ini banyak banget sumpah yang ibaratnya bener-bener kayak ngatain, mbaknya sotoy banget, mbaknya tuh kayaknya kudet deh, kok sampai beda gitu sama kisi-kisi. Ya lagi-lagi kita harus tegaskan bahwa saya itu hanya orang yang berniat untuk membantu teman-teman semua yang sekarang sedang nonton video ini, untuk bisa nanti dimudahkan, dilancarkan untuk tesnya, tidak ada maksud apapun. Dan semakin banyak yang nonton video ini pun mudah-mudahan dibandingkan saya, teman-teman semua yang jauh lebih diuntungkan. Jadi ya mohon maaf jika memang apa yang saya sampaikan kemarin maupun kali ini nantinya nggak sama lagi nih sama yang disampaikan sama BKN. Yang pasti tidak ada niatan untuk menyesatkan. Apapun yang kami sampaikan di sini coba dicerna dengan sebaik-baiknya, bahwa semuanya itu tuh bener-bener nggak ada ruginya kok buat kalian. Oke, ada lagi nih pertanyaan yang nggak kalah seru dan juga menarik dari Reza Firman Syahwinarko, di mana di sini tuh dia bilang bahwa di tahun 2020 itu bukannya nggak ada seleksi Kak, SKD dan SKB kan diadakan di tahun 2020 itu sebenarnya CPNS di tahun 2019, walaupun memang mepet sih startnya November 2019. Soalnya aku ikut nih tahun 2019 dan aku tes SKD di bulan Februari di tahun 2020, sebulan sebelum COVID melanda negeri ini. Ya bener banget nih Reza, aku juga di sini mungkin harus meluruskan kesimpang siuran ini, karena memang di judul kan aku naroknya tuh suami aku tuh CPNS 2020 sementara aku tuh CPNS tahun 2019. Kalau misalnya kita ngomongin angkatan ya, yes bener, sebenarnya tuh aku tuh di angkatan 2018 dan suami aku tuh di angkatan 2019. Jadi tuh bener kok, bener banget Reza kalau tidak ada tuh CPNS atau tes CPNS di tahun 2020. Maka dari itu di sini aku lurusin ya, bahwa dengan tegas aku mengatakan bahwa NIP, tahu NIP kan, nomor induk pegawaiku, itu tulisannya 2019. Jadi aku nyebut diri aku tuh CPNS tahun 2019. Begitu pula dengan suami aku tuh pada nomor induk pegawainya itu di tahun 2020. Makanya aku menyebut suami aku tuh CPNS tahun 2020, bukan angkatan tes tahun 2020. Jadi sini udah lurus ya. Jadi tidak ada kesalahpahaman lagi. Kali aja tuh mungkin Reza atau mungkin sebagian yang nonton video aku kemarin tuh mempertanyakan, jangan-jangan nih PNS gadungan nih, ngaku-ngaku PNS doang, sampai sembarangan gitu ngomong tahun 2020 kan padahal nggak ada tes gitu. Kok dia bilang kalau dia tuh angkatan 2020. Jadi udah lurus ya. Jadi gini lah teman-teman, aku jelasin. Jadi tuh aku tuh tes di tahun 2018 dan aku adalah angkatan pejuang CPNS di tahun 2018, karena memang tesnya itu dibuka di tahun 2018 menggunakan anggaran tahun 2018, itu betul banget. Namun bagi kalian yang mungkin udah pernah ikutan tapi nggak ngeh, atau mungkin yang belum ikutan, perlu kita catat dan garis bawahi bahwa penyelenggaraan tes CPNS ini sendiri tuh nggak akan pernah selesai hanya di tahun yang sama gitu. Semua itu pasti loncat tahun sih. Jadi tuh biasanya tuh memang startnya sekitar pertengahan tahun atau mau akhir-akhir tahun, dan keluar
keluar SK-nya itu di tahun selanjutnya. Itulah yang terjadi sama aku dan suami aku. Lebih-lebih suami aku tuh ya. Jadi tuh ke aku dulu nih. Nah, jadi tuh waktu aku tes dulu nih, itu tuh di tahun 2018. Itu tuh bener-bener tes yang super duper panjang banget. Bahkan pemberkasannya aja baru kelar tuh hampir di akhir tahun 2018. Sampai akhirnya aku mulailah untuk tes SKD dan menunggu pengumuman perankingan. Jadi aku tuh walaupun udah tahu waktu itu aku lulus passing grade, aku tuh waktu itu nggak tahu aku tuh lulus passing grade satu-satunya tuh nggak tahu. Aku tetap deg-degan, tetap nggak tahu aku masuk ranking atau enggak, lulus lanjut ke SKB atau enggak. Bener-bener nggak tahu itu. Jadi ya nunggu aja gitu, dan keluarnya itu pun kalau nggak salah tuh di tahun 2020 awal. Baru habis itu aku melaksanakan tes SKB sendirian itu tadi, yang lawan diriku sendiri. Walaupun aku udah tahu juga kalau aku bakal lulus, itu tuh juga belum jadi CPNS sampai bener-bener ada pengumuman resmi yang menyatakan bahwa ini loh para CPNS yang lulus di periode 2019 itu gitu. Jadi makanya aku tuh dapat SK-nya itu bulan Maret tahun 2019. Makanya di SK aku tuh jelas tertulis TMT aku, tanggal melaksanakan tugasnya itu di bulan Maret 2019. Makanya aku nyebut diri aku tuh sebagai CPNS 2019. Begitu pula dengan suami aku. Jadi aku sebenarnya udah jelasin sih di video, cuma mungkin di skip kali ya. Di situ aku bilang bahwa suami aku tuh penyelenggaraan tesnya itu di mepet-mepet bener sama kayak kamu juga, di akhir-akhir 2019 itu pemberkasan, baru tesnya itu di tahun 2020 awal. Itu juga direncanakan kan sebenarnya April itu udah SKB gitu kalau nggak salah di tahun 2020. Ternyata kan COVID, habis itu tuh ditunda sampai akhir tahun baru tes SKB gitu. Jadi suami aku tuh baru dapat SK CPNS-nya yang harusnya itu tuh bulan April atau Mei gitu tahun 2020, ya dapatnya tuh di Desember gitu 2020. Dan itu TMT-nya ya, jadi tuh NIP-nya suami aku tuh di 2020. Makanya aku nyebutnya suami aku tuh CPNS 2020 dan menerima SK-nya bahkan di tahun 2021. Tapi aku sih ngomongnya berdasarkan NIP ya, makanya aku nyebutnya suami aku CPNS 2020 dan aku CPNS 2019. Kalau misalnya berdasarkan penerimaan SK, itu SK udah di tangan, suami aku tuh 2021 justru. Nah, itu makin bingung lagi dan pasti makin memunculkan perdebatan lagi. Oke, clear ya sampai di sini. Kalau misalnya bingung nanti tanya aja lagi di kolom komen, oke? Nah, jadi kurang lebih seperti itu nih teman-teman, mayoritas pertanyaan yang muncul di video aku sebelumnya. Mudah-mudahan sekarang udah clear, udah lurus, udah nggak memunculkan teka-teki lagi. Tapi kalau misalnya dirasa masih ada yang bingung, bisa langsung komen aja. Dan sebelum aku menutup video ini, aku akan mengclearkan juga untuk kisi-kisi tadi yang akan keluar di tahun 2021 berdasarkan live yang kemarin aku tonton ya. Karena aku juga pengen tahu nih ambang batas yang akan keluar untuk angkatan kalian nih, itu seberapa banyak, dan ternyata juga dikasih tahu kisi-kisinya. Oke, jadi kalian bisa lihat di layar ya. Kalau misalkan di sini tuh jelas banget tertera ya materi soal TWK, dimana tuh ada apa? Nasionalisme, integritas, bela negara, pilar negara, dan bahasa Indonesia. Nah, itu dia nih. Kan tadi tuh kita debat nih soal ini. Ternyata secara resmi diumumkan itu, dan bisa kita lihat di sana ya, kelihatan banget tuh di layar bahwa memang ini dia nih kisi-kisi dari materi soal TWK atau tes wawasan kebangsaan. Gimana nih? Ada loh bahasa Indonesia. Ada loh. Katanya kemarin mbaknya kudet. Ya, tapi ya nggak usah saling nyalah-nyalahin lah ya. Kita nanti tunggu aja. Siapa tahu nanti tiba-tiba bahasa Indonesia diilangin lagi kan ya? Kita nggak pernah tahu. Jadi kita tunggu aja. Pokoknya apapun informasi yang didapat ya udah diterima dulu aja selama itu masih positif. Dijalanin aja gitu. Toh nggak ada ruginya ya. Oke. Nah, kita sekarang lanjut ke materi soal TIU. Jadi di sini udah kemarin juga persis seperti yang disampaikan di videoku sebelumnya, bahwa benar nih ya, keluarlah materi soal seputar verbal, numerik, figural. Nah, itu juga ada tuh di kisi-kisi yang aku kasih kemarin. Jadi alhamdulillah ya, cocok nih ya sama materi yang kemarin dikasih. Jadi mudah-mudahan kalian tuh udah ready, udah siap, udah latihan-latihan gitu kan ya. Karena memang untuk ketiga jenis soal ini tuh nggak bisa diafalin kayak si TWK. Harus bener-bener dilatih, dicoba, terus dibiasain gitu. Biar otak kita tuh kalau misalnya nanti nerima soal jenis kayak gitu tuh nggak kaget ya. Dan ini tuh sekali lagi resmi ya dari Kemenpan RB ya. Kita lanjut ya. Nah, kita masuk sekarang ke materi soal TKP. Jadi, di sini tuh ada materi yang akan muncul seputar pelayanan publik, terus jejaring kerja, sosial budaya, TIK, profesionalisme, dan anti radikalisme. Nah, kan tadi tuh sempat ada yang bilang kalau soal TIK juga nggak ada. Ternyata ada kan, maka dari itu tuh nggak ada salahnya kok dipelajarin. Memang mungkin kalau sebelumnya itu mungkin pernah ikut di tahun berapa dan nggak ada gitu soal TIK. Terus yakin nggak bakal ada.
Tapi kan kita tuh tetap harus ngikutin perkembangan zaman ya. Soal TIK ini sendiri tuh nantinya tuh bakal ngebahas tentang kemampuan kita manfaatkan teknologi informasi secara efektif untuk meningkatkan kinerja. Secara nih ya, di kondisi sekarang tuh WFH tuh udah nggak buat perusahaan-perusahaan swasta lagi. Kita di pegawai negeri juga tuh dituntut untuk ready gitu kapanpun buat WFH dikarenakan memang kondisi yang lagi kayak gini. Dan kalau nggak lewat teknologi, lewat mana lagi kita bisa bertahan di kondisi apapun. Maka dari itu wajar banget sih untuk materi TIK tuh bisa muncul nantinya di soal TKP. Jadi bersiap-siap ya teman-teman ya. Nah ini nih yang paling seru, aku juga akan ngasih tahu tentang passing grade ya. Nah di sini tuh aku nggak akan bacain semua karena di sini aku takut salah aja gitu ya, nanti heboh lagi. Yang pasti di sini mungkin aku disclaimer dulu, aku sesuai pemahaman aku berdasarkan pengalaman yang sebelumnya juga ya. Di sini tuh dijelaskan bahwa untuk standar atau passing grade TWK adalah 65, TIU adalah 80 dan TKP adalah 166. Nah loh, jadi di sini tuh teman-teman bisa lihat sendiri ya kalau memang di sini tuh ada yang sama aja kayak tahun sebelumnya dan ada juga yang peningkatannya tuh signifikan. Dan ini benar-benar sesuai sama prediksi suami aku karena jujur kemarin itu suami aku tuh waktu di tes pertama yang dia ikutan tes beneran nih sampai akhirnya dia lulus, dia tuh SKD-nya itu cuma 395 gitu ya. Jadi SKDS 395 dan ketika dia ikut simulasi yang CPNS 2021 dengan soal-soal yang digadang-gadang adalah soal yang akan kalian hadapi nanti, tahu nilai SKD dia berapa? 400 berapa ya? Kalau nggak salah tuh hampir 450 apa 400 berapa, maaf ya Pak Suami kalau salah. Pokoknya kurang lebih segitu ya. Jadi think positifnya bahwa soal TKP nantinya tuh akan jauh lebih mudah. Soal-soal TWK-nya juga, soal-soal TIU-nya juga. Maka dari itulah karena memang pada banyak nih yang nilainya tinggi-tinggi, mungkin itu nih alasannya kenapa jadi TKP-nya jadi naik passing grade-nya. Ya maaf ya, orang soalnya memang agak lebih gampang. Jadi mungkin ini kabar buruk dan kabar gembira juga buat kalian. Lagi-lagi ya kalian gak usah takut sama standar yang ditetapkan karena lagi-lagi peluang kalian semua itu sama di sini ya. Jadi terutama untuk pelamar umum itu benar-benar hati-hati karena memang ada 3 passing grade yang harus dilewatin dengan tidak ada total minimum SKD-nya. Artinya tuh ya sebenarnya ada aja gitu. Yang penting tuh 65 tambah 80 tambah 166 berapa tuh, hitung sendiri ya. Nah kurang lebih tuh setidaknya kalian harus dapat nilai segitu untuk lulus. Yang penting tuh setiap poin di setiap materi soalnya tuh kalian lolos sudah aman lah. Berbeda halnya dengan beberapa pelamar lain. Di sini ada kelihatan, bisa kalian lihat nih yang khusus disabilitas, khusus kamlot, khusus diaspora, khusus putra-putri Papua dan Papua Barat, dokter, serta ABK dan lain sebagainya, itu tuh nggak ada standar untuk TWK sama TKP-nya. Cuma di sini bisa kita lihat untuk total keseluruhannya lah yang akan menjadi passing grade-nya. Jadi hitung aja tuh kira-kira mau dimenangin di mana, di TWK apa di TKP-nya ntar ya. Yang penting tuh sesuai sama standar yang memang sudah ditentukan. Jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Sedikit sebelum mengakhiri segalanya, di sini tuh aku juga akan kasih tahu, mungkin ada yang belum tahu. Nah, jadi benar banget ya, ini masih sama. Kalau misalkan waktu pelaksanaan SKD untuk pelamar umum tuh 100 menit dan untuk pelamar kategori yang lain itu waktu pelaksanaannya tuh 130 menit. Bisa dilihat di sini ya untuk pelamar jenis apa aja. Nah, terus di sini kita akan bahas untuk jumlah soalnya. Nah, jadi masih sama ya teman-teman. Jadi untuk tes wawasan kebangsaan atau TWK nanti tuh bakalan ada 30 soal di mana soal benarnya itu akan mendapatkan bobot nilai 5. Jadi pastikan kalian harus menjawab dengan benar karena jika kalian menjawab salah maka nilai kalian pada soal tersebut adalah 0. Nah, sementara untuk TIU juga sama dengan jumlah butir soal lebih banyak, yaitu 35 soal. Kalian benar-benar nggak boleh salah ya teman-teman. Kalian itu harus benar untuk mendapatkan poin nilai 5. Karena kalau misalnya salah tuh udah tamat tuh, udah 0 gitu nilainya. Percaya deh, ketika kalian nanti perankingan itu 1 poin aja, 1 bobot nilai aja tuh berpengaruh banget di hasil. Jadi semangat ya. Kenapa aku harus tegasin tentang nanti kalian dapat nilai 5 dan dapat nilai 0 ketika salah? Ya iyalah, karena pada soal TKP itu beda banget ya teman-teman. Aku juga udah jelasin di soal sebelumnya di mana tidak ada jawaban bernilai 0 di soal TKP karena di 45 butir soalnya terdapat poin di setiap pilihan jawabannya. Jadi kalau misalnya kalian bisa menjawab dengan tepat sesuai dengan apa yang dipikirkan para penulis soal, dan itu nggak sembarangan ya, itu juga berdasarkan hasil penelitian. Jadi kalau misalnya kalian tuh bisa sepaham dengan pemikiran beliau-beliau tersebut tuh, nanti kalian akan mendapatkan nilai maksimal 5 dan kalian bisa juga mendapatkan nilai 4, 3, 2, 1 tergantung dengan bobot
pilihan jawaban yang tersedia yang pasti tuh nggak ada nilai nol. Jadi ya bisa lah ya, nanti kalian upayakan banget untuk bisa dapat poin tertinggi di setiap soalnya. Jadi untuk total butir soalnya tuh ada 110 ya teman-teman yang harus diselesaikan dalam waktu 100 menit. Nah, jadi tuh untuk poin tertinggi siapa tahu nih ya, siapa tahu benar semua nih yang nonton di sini nih, amin. Nah, kalian itu akan mendapatkan nilai maksimal sebanyak 550 poin. Nah, tapi nggak usah lah ya, nanti tuh untuk dapat nilai 400 aja tuh kayak nangis gitu rasanya kan ya, karena memang ya soalnya gitu deh, kadang-kadang tuh suka yakin gitu soal yang ini tuh bener, ternyata salah gitu. Jadi kalian akan merasakan sensasi-sensasi itu, terutama bagi kalian yang emang baru pertama kali ikutan. Tapi nggak perlu khawatir, enjoy the moment, enjoy the process. Pokoknya kalian harus happy dari awal sampai akhir nanti. Dan yang paling penting tuh kalian harus memberikan yang maksimal dari yang kalian punya, karena biasanya itu tuh yang akan menentukan kita bakal nyesel atau enggak, kayak gitu. Jadi kurang lebih seperti itu yang bisa aku sampaikan di video kali ini. Jadi tuh mungkin aku akan kasih nama video ini tuh klarifikasi gitu ya, karena memang lagi musim kayaknya semua orang pada klarifikasi. Cocok nggak nih? Atau nanti lihatlah nanti namanya apa, yang pasti aku akan tetap berharap melalui video ini kalian tuh ada dapat gambaran, dapat inspirasi, dan juga terbantu untuk bisa menghadapi tes yang sebentar lagi akan dilaksanakan. Sekali lagi terima kasih aku ucapin buat kalian semua yang setia buat nontonin video aku. Mungkin juga pengen coba ngecek konten-konten video aku yang lain, juga gak kalah seru loh. Hihi, tetep promo ya. Aku ucapin terima kasih, aku doain yang terbaik untuk kalian. Mudah-mudahan nanti kalian mendapatkan nilai yang maksimal dan bisa menentukan pilihan yang tepat. Buat kalian yang baru nonton video aku yang ini, aku saranin kalian buat juga nonton video aku sebelumnya untuk bisa tahu tips and trick yang aku serta suami aku lakuin agar bisa lulus CPNS 2 tahun berturut-turut. Maksudnya gantian, jadi jangan salah paham. Ya kurang lebih seperti itu. Kalau misalnya kalian punya pertanyaan, kalian bisa langsung tulis aja di kolom komentar. Jangan lupa untuk sebarkan video ini sebanyak-banyaknya di media sosial kalian agar lebih banyak lagi orang yang terbantu. Karena dari orang-orang yang terbantu itulah kalian akan mendapatkan doa yang baik, dan doa yang baik itulah nanti akan kalian bawa sebagai bekal kesuksesan kalian di tes CPNS di tahun ini. Oke, demikian video aku kali ini. Mudah-mudahan cukup menjawab pertanyaan kalian. Lagi-lagi aku akan ajak kalian untuk berdiskusi di kolom komentar. Aku minta maaf jika apa yang tadi disampaikan ada yang kurang-kurang atau ada yang keliru lagi. Kalian silahkan untuk bantu koreksi aja di kolom komen. Aku ucapin terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya buat yang tadi nama-namanya aku munculin. Gak ada maksud buat nyalahin A atau nyalahin B. Di sini kita sama-sama saling koreksi diri aja ya. Demikian, sampai jumpa lagi on the next video. Dadah. Sukses ya tes CPNS-nya. Kita doain yang terbaik buat kamu.